Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana wa illa ma 'allamtana innaka antal alimul halim. Wa bisyrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dasar izinnya sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam mata kuliah auditing lanjutan, serta tak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik saudara-saudara sekalian, senang kembali bertemu dengan Anda meskipun melalui video ini ya, tapi saya harap ini tidak mengurangi antusiasme saudara dalam mengikuti perkuliahan di mata kuliah auditing lanjutan. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada materi tentang pemeriksaan persediaan ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pemeriksaan pada kas dan piutang ya. Nah, hari ini kita masuk pada pemeriksaan persediaan. Nah, tentu mengapa persediaan ya setelah kas dan piutang, karena dalam posisi keuangan itu persediaan itu menempati posisi nomor 3 ya, setelah kas dan setelah kas, kemudian nomor 2 piutang, dan nomor 3 itu persediaan. Nah, sehingga dalam proses pemeriksaan atau dalam proses auditing, maka akun persediaan itu selalu diperiksa pada awal pemeriksaannya. Oke. Sebelum kita masuk ke bagaimana prosedur pemeriksaan ya, kita masuk bahas sedikit tentang persediaan. Nah, apa sih itu persediaan? Itu pengertian persediaan. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2015, PSAK ini pedoman standar atau prosedur standar akuntansi keuangan ya. Ini merupakan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Jadi saudara mesti sebagai mahasiswa akuntansi, saudara mesti akrab dengan PSAK ini ya. Saudara harus mengetahui ya item-item apa saja yang ada di PSAK. Jadi PSAK ini semacam undang-undang ya dalam akuntansi, khususnya akuntansi di Indonesia. Semacam konstitusinya akuntansi ya. Segala sesuatu harus merujuk pada apa yang tertulis di PSAK ya. Karena itulah yang menjadi standar yang dirujuk oleh akuntan, khususnya auditor dalam melakukan pemeriksaan. Nah, atau dengan kata lain, kewajaran laporan keuangan nantinya akan disesuaikan dengan apa yang tertulis dalam PSAK seperti itu. Nah, menurut PSAK nomor 14 tahun 2015 bahwa persediaan itu adalah yang pertama yang barang yang tersedia untuk dijual ya dalam kegiatan usaha biasa. Jadi kalau dalam kegiatan usaha biasa, kita sebutnya usaha dagang ya, saudara sudah kerap dengan perusahaan dagang ya, maka yang dimaksud persediaan adalah barang yang tersedia untuk dijual ya, itu yang dimaksud dalam persediaan. Nah, kalau dia tidak untuk dijual, maka bukan persediaan namanya itu ya. Jadi mesti dibedakan ya, karena tidak semua hal juga itu bisa masuk kategori persediaan. Yang dimaksud persediaan itu hanya betul-betul barang ya yang tersedia atau yang untuk dijual ya, yang untuk dijual, maka itu yang disebut dengan persediaan. Misalnya dalam perusahaan dagang yang menjual mebel ya, jual meja, kursi ya, meja kantor, kursi kantor, meja
meja santai, kursi santai. Maka yang masuk persediaannya adalah meja yang siap untuk dijual, Itu yang masuk persediaan. Adapun meja yang dipakai untuk berkantor, ya, atau kursi yang dipakai untuk berkantor, itu tidak boleh dikategorikan sebagai persediaan. Itu maksudnya nanti di perlengkapan kantor, ya, atau peralatan kantor. Nah, itu ya, jadi mesti dibedakan itu. Yang kedua, atau dia dalam proses produksi, ya, untuk penjualan. Ya, ini pada umumnya di perusahaan manufaktur, ya. Dia barangnya dalam proses produksi, ya. Misalnya tadi ya kita contoh ambil perusahaan mebel, ya. Misalnya dia juga manufacturing, ya, bukan hanya sebagai direct selling, tapi dia juga manufacturing. Dia yang mengolah meja itu. Maka kayu yang digunakan untuk buat meja, ya, kayu, bor apa istilahnya itu, ya, yang digunakan untuk saya lupa, ya, yang mengancing antar kayu itu baut itu disebut persediaan, ya. Nah, kayunya, ya, kemudian lemnya mungkin, catnya, termasuk kategori persediaan. Itu dalam proses produksi, ya, kayak gitu. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa, ini yang ketiga. Nah, ini untuk perusahaan jasa, ya. Dan jadi mungkin sering Anda pelajari di akuntansi jasa, ya, mungkin Anda tidak pernah lihat ada persediaan di perusahaan jasa. Sebenarnya ada juga, ya. Kalau kita ambil contoh barbershop lah, ya, barber, ya. Tentunya laki-laki kalau cukurnya, ya, ke barbershop, ya, bukan ke Madura, ya. Bukan ke pencukur Madura maksudnya, ya. Kan lebih milenial kalau di barbershop. Kalau seperti saya ini lebih suka di Madura, ya, lebih simple. Nah, contoh kalau Anda ke barbershop itu ada yang digunakan di leher Anda itu, ya, ketika Anda mau dicukur ada semacam itu yang dililitkan di leher, ya, itu disebut dengan persediaan. Atau sampo, ya, sampo juga bisa kategori sebagai persediaan. Pokoknya barang yang habis dipakai lah itu bisa dikategorikan sebagai persediaan di perusahaan jasa. Nah, itu adalah pengertian dari persediaan, ya, di tiga industri yang berbeda ini. Kemudian kita lanjut. Realisasi versus wajar, ya. Nah, dalam persediaan itu ada yang dimaksud dengan nilai realisasi, ya, adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha, ya, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Nah, jadi dia merupakan nilai jual, ya, atau nilai realisasinya, ya, setelah kemudian dia dikurangi estimasi biaya penyelesaian. Kemudian kalau nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset, ya, atau harga yang akan dibayar untuk memulihkan suatu liabilitas. Itu disebut dengan nilai wajar, ya, dan nilai realisasi. Kemudian, nah, persediaan itu diukur pada mana yang lebih rendah, ya, antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan itu terdiri dari seluruh biaya perolehan, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi tertentu. Jadi dalam menentukan nilai persediaan itu harus dihitung semua. Bukan hanya harga barangnya itu, tapi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mendatangkan barang itu, ya. Nah, itu yang disebut dengan sebagai biaya persediaan. Itulah yang nantinya tercantum sebagai biaya, ya, biaya persediaan. Itu setelah ditambahkan semua. Misalnya tadi kita ambil contoh perusahaan mebel, ya. Misalnya dia beli balok kayu, ya, itu sebagai bahan baku pembuatan meja. Harga balok kayunya misalnya 5 juta. Tapi dalam proses dia ngantarnya ke gudang perusahaan itu dia butuh biaya 500.000, ya. Maka hak biaya persediaannya itu adalah
500.000 ya, dan nilai realisasi persediaannya itu adalah 5 juta tambah 500.000. Tapi pada umumnya ya, kalau kita bicara laporan keuangan, maka pada umumnya biaya persediaan itu nantinya akan dimasukkan pada laba rugi. Jadi dia tidak melekat pada persediaannya sendiri ya, tapi harus dihitung sebagai tambahan biaya. Jadi dia meskipun tidak melekat pada persediaannya, tapi harus tetap dihitung sebagai tambahan biaya yang diperhitungkan di laba rugi ya, kayak gitu. Nah, pertama sifat persediaannya. Sifat persediaan itu pertama dia aset lancar ya. Jadi dia merupakan aset yang lancar, itu sifat pertama. Makanya posisinya persediaan di laporan posisi keuangan itu atau di neraca itu berada dia di pos aset lancar di bawah piutangnya. Itu yang pertama. Kemudian jumlahnya besar ya. Persediaan itu selalu jumlah yang besar. Karena dia merupakan proses inti ya di perusahaan itu ya. Misalnya perusahaan apapun ya tidak akan jalan tanpa adanya persediaan ya. Seperti misalnya itu tadi perusahaan mebel ya. Maka bahan bakunya ya seperti kayu, cat dan lain-lain itu selalu memiliki nilai yang besar ya, karena dia merupakan proses inti dari perusahaan ya, proses inti. Kemudian jumlah pengaruh yang besar terhadap posisi keuangan dan laba rugi ya. Nah, tentu persediaan ini punya pengaruh ya terhadap keuangan, baik itu neraca maupun laba rugi ya. Nah di neraca itu maka yang tertulis di neraca itu kan nilai akhir dari persediaan ya pada akhir periode akuntansi atau pada akhir tahun. Itu ini nilai akhirnya ya. Kemudian di laba rugi akan tertulis nanti harga pokok penjualannya ya. Kemudian itu akan menentukan laba kotor ya. Jadi maksudnya gini ya. Kalau di laporan posisi keuangan ya atau di neraca itu kan persediaan itu ada di urutan ketiga. Nah, nilai persediaan yang tertulis itu adalah nilai total persediaan tersisa. Oke ya. Nilai total persediaan tersisa selama 1 tahun itu. Atau selama 1 tahun periode akuntansi. Kemudian di laporan laba rugi, persediaan itu akan memberikan efek pada harga pokok penjualan atau harga pokok produksi. Jadi misalnya paling atas itu kan penjualan ya. Kalau di laporan laba rugi itu penjualan paling atas. Nah penjualan itu kan sumbernya dari mana? Apa yang dijual? Tentu yang dijual itu kan persediaan. Persediaan yang dijual. Maka setelah menulis penjualan harus dihitung dulu. Dari penjualan itu pokoknya berapa? Harga pokoknya berapa? Dikurangi dulu itu ya. Nah itulah pengaruh persediaan ya. Baru dilihat bahwa sebenarnya apakah margin ya antara penjualan dan harga pokok itu tinggi atau rendah sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalnya penjualannya 5 juta tapi harga pokoknya 4.500.000 berarti itu margin HPP-nya sangat tinggi ya, sangat kecil. Ya, hanya sekitar lebih dari 500.000 saja. Itu sangat kecil ya. Berarti biaya perolehan atau biaya pengadaan persediaannya juga itu tinggi, itu yang perlu dievaluasi. Nah itu pengaruh persediaannya terhadap laba rugi. Dia akan menentukan laba kotor ya. HPP-nya itu akan menentukan laba kotor. Kemudian kita lanjut. Nah ini contoh-contoh persediaan ya. Pertama itu bahan baku ya. Bahan baku itu seperti kayu ya. Kalau di perusahaan mebel dia kayu gelondongan ya. Kemudian barang dalam proses, misalnya kayu itu sudah dipotong-potong ya. Sudah dibentuk misalnya, ada yang jadi papan, kemudian ada yang jadi istilahnya itu saya nggak ngerti juga ya. Papan, balok ya, ada yang jadi balok, kemudian ada yang jadi siku, itu namanya barang dalam proses. Barang jadi ya, barang yang sudah jadi ya, kemudian
suku cadang, spare parts adalah apa namanya, seperti kalau di mebel itu baut-bautnya ya, seperti tadi baut-baut itu kan namanya spare partnya, suku cadangnya ya. Sebenarnya bahan pembantu ya seperti cat ya, cat, kemudian amplas ya, kemudian apa namanya, dan lain-lain ya yang sifatnya membantu. Kemudian barang perjalanan ya, misalnya kalau barang sudah jadi tapi dikirim ke gudang ya, gudang yang berbeda dari tempat penyimpanan bahan baku, nah itu disebut persediaan juga. Kemudian barang konsinyasi. Oke. Barang konsinyasi itu Anda pernah ke warkop ya, kalau Anda pernah ke warkop itu misalnya ada warkop ya, di situ ada kerupuk-kerupuk ya, ada dijual kerupuk atau misalnya kue-kue lah, tapi kerupuk dan kue itu bukan dibikin oleh warkop itu atau kafe itu, tapi itu barangnya orang yang dititip di situ untuk dijual di situ. Nah, itu disebut dengan barang konsinyasi. Jadi barang konsinyasi adalah barang yang dititip ke orang lain ya untuk dijual ya. Mungkin misalnya outletnya dia lebih apa namanya, outletnya dia ramai ya, maka itu juga disebut dengan persediaan ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke tujuan pemeriksaan persediaan ya. Kita bahas ini tujuannya. Yang pertama, untuk memeriksa ya, apakah internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Jadi tujuan pemeriksaan persediaan itu yang pertama, kita mau memeriksa apakah internal kontrolnya atau pengendalian internal terhadap persediaan itu cukup baik atau tidak. Ini yang penting ya. Karena semakin baik internal kontrolnya, maka risiko audit itu semakin kecil ya. Risiko auditnya semakin kecil. Karena kenapa? Risiko terdapatnya salah saji ya, nah, itu juga lebih kecil. Tapi kalau internal kontrolnya lemah, maka risiko salah saji itu tinggi, sehingga risiko auditnya tinggi. Nah, tentu ini yang perlu diberitahu pertama ya. Kalau internal kontrolnya lemah, maka auditor harus mencurahkan waktu yang banyak untuk mendalami masalah persediaan itu. Kenapa? Karena potensinya besar. Internal kontrolnya lemah. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, untuk meriksa apakah persediaan tercantum di laporan keuangan itu betul-betul ada ya. Jadi barangnya ada. Inilah gunanya kartu persediaannya. Jadi kalau kita ngaudit itu, kita minta lampiran persediaannya. Kemudian minta kartu gudangnya untuk mencocokkan ya. Misalnya di neraca tertulis nilai persediaan 5 juta. Kita tanya, yang 5 juta itu apa saja? Mana lampirannya? Oke, dia kasih lampiran kan. Kemudian kita tanya, mana kartu gudangnya? Bahwa betul-betul persediaan itu ada di gudang. Ya. Setelah dia kasih kartu gudang, cocokkan dengan lampiran, cocokkan dengan nilai. Kalau klop, baru kita ke gudang untuk lihat apakah betul persediaannya ada. Ya. Kayak gitu. Untuk kalau persediaannya besar ya bisa kita sampling. Tapi kalau persediaannya kecil ya bisa diperiksa semua di sensus ya. Yang penting bahwa pemeriksaan itu tujuannya adalah untuk memastikan ya memang barangnya itu ada, tidak sekedar tertulis di kartu, tidak sekedar tertulis di lampiran, dan tidak sekedar tertulis di aset, tapi dia betul-betul ada ya. Kemudian yang ketiga, untuk meriksa apakah metode penilaian persediaan ya, valuation-nya sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan itu ya saya selalu sampaikan ini berulang-ulang. Untuk ada kalau kita bahas persediaan berarti kita bahas bisnis ya, private sector, maka ada 3. Empat lah. Seharusnya 3 ya. 3 kita sebut 3 saya dulu. Yang pertama IFRS ya, SPSAK IFRS, yang kedua etap ya, yang ketiga MKM. Nah, itu harus sesuai dengan itu. Metode pencatatan persediaannya gimana ya? Metode penilaian persediaannya kan ada yang sudah Anda pelajari kan ada 3 ya. Ada 3.
Yang pertama metode FIFO ya, metode LIFO dan metode average ya, itu rata-rata. Itu adalah metode pencatatan persediaan. Nah, apakah itu sesuai itu yang diakui oleh standar akuntansi ya? Itu yang diakui. Nah, apakah metode penilaian persediaannya dia menggunakan salah satu dari ketiga metode itu? Kalau tidak berarti itu tidak sesuai dengan standar akuntansi. Dan apabila dia menggunakan salah satu dari ketiga itu dilihat konsisten atau tidak. Yang sampai misalnya pada tahun 2018 gunakan FIFO, pada tahun 2019 gunakan LIFO, pada 2020 gunakan average, berarti itu tidak konsisten. Nah, kalau dia tidak konsisten begitu harus ditanya, kenapa tidak konsisten ya? Karena salah satu prinsip akuntansi itu adalah konsisten ya, supaya bisa dibaca laporan keuangan, supaya bisa dibandingkan ya. Supaya laporan keuangan itu bisa dibandingkan, maka metode pencatatan akuntansi itu harus konsisten dari tahun ke tahun. Karena kan kita melakukan perbandingan laporan keuangan tahun berjalan dan tahun sebelumnya, supaya bisa kita evaluasi ya. Nah, kalau tidak konsisten maka itu tidak bisa dibandingkan. Ini harus konsisten ya, kayak gitu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, untuk meriksa apakah sistem pencatatan ya sesudah standar akuntansi. Oke ya. Sini sistem pencatatan. Yang tadi itu adalah metode penilaian ya, metode penilaian. Metode penilaian itu kan ada dua ya, sorry ini terbalik penjelasannya. Kalau yang metode pencatatan itu yang ada tiga ya, FIFO, LIFO dan average. Kalau metode penilaian itu ada yang profesional, ada yang fisik ya. Nah, apakah perusahaan itu menggunakan salah satu di antaranya, profesional atau fisik, dan konsisten, itu yang harus diperiksa. Pertama, dia harus menggunakan salah satu di antara metode yang diakui oleh standar akuntansi. Ya, tidak boleh perusahaan itu menggunakan metode yang tidak diakui secara standar ya. Kemudian setelah itu diperiksa lagi, dia konsisten tidak menggunakan metodenya itu. Oke, harus konsisten ya supaya bisa dibandingkan. Karena salah satu prinsip akuntansi itulah bisa dibandingkan ya. Kemudian baru yang ketiga, sistem pencatatannya menggunakan apa? Salah satu di antara ketiga sistem pencatatan itu yaitu FIFO, LIFO dan average. Harus menggunakan salah satunya ya. Tidak boleh di luar itu dan harus konsisten. Kemudian tujuan pemeriksaan yang selanjutnya adalah untuk meriksa apakah transaksi apakah barang-barang yang rusak ya sudah dibuatkan allowance-nya. Ya. Apakah barang yang rusak ya sudah dibuatkan allowance? Terkadang itu di perusahaan itu ada persediaan yang sudah tidak punya nilai, bahkan mungkin sudah hilang, tapi masih ditulis, ya, masih ditulis. Barangnya ada sih, tapi sudah tidak ekonomis. Nah, sudah tidak bisa dijual karena tidak ekonomis itu maksudnya tidak bisa digunakan lagi ya, tidak bisa dijual. Tapi oleh perusahaan itu masih diakui sebagai persediaan. Nah, tentu ini tidak boleh ya, tidak sesuai standar yang seperti itu. Kenapa itu berarti? Itu mencerminkan berarti nilai yang tertulis di persediaan itu nilai yang tidak sepenuhnya. Karena ternyata ada persediaan yang sudah tidak bisa dijual. Ya, ingat tadi definisi persediaan itu adalah barang yang siap dijual. Ya, barang yang siap dijual. Itu definisi persediaan. Nah, jadi kalau dia barangnya ada tapi rusak, maka harus dibuatkan allowance, harus dikeluarkan dari daftar persediaan, dibuatkan pos tersendiri, ya kayak gitu. Supaya supaya nilai yang tertulis ya di saldo persediaan itu betul-betul persediaan yang real ya, yang betul-betul siap untuk dijual, kayak gitu. Kemudian selanjutnya, untuk meriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan seluruhnya sudah dicatat, ini jelas ya. Bahwa tujuan pemeriksaan itu memastikan bahwa seluruh transaksi itu sudah dicatat ya. Tidak ada transaksi yang disembunyikan ya. Kalau salah saji ya, salah saji itu tidak material, maka itu bisa diterima sebagai suatu human error ya. Human error. Misalnya kayak gini. Ada ternyata satu transaksi yang tidak tercatat di persediaan ya.
Dia pembelian barang tapi tidak dicatat. Ada satu nilainya mungkin kecil. Ketika ditanya, ya kenapa kok ini tidak tercatat, ya itu kan bisa kelihatan itu. Kalau kita tracking itu, maka itu bisa kelihatan. Kalau ada transaksi yang ternyata belum catat. Kalau ditanya ini kenapa tidak dicatat, oh mungkin terselip ya, notanya atau fakturnya atau vouchernya terselip sewaktu penginputan, akhirnya dilupa. Ya bisa diterima human error. Tapi kalau nilainya material, wah itu tidak bisa tidak bisa dikatakan sebagai human error ya. Itu pasti ada unsur kesengajaan ya, atau intensi ya, intention, dan niat memang untuk menyembunyikan. Kalau nilainya material, makanya harus dipastikan bahwa apakah semua transaksi itu sudah dicatat ya, sampai ada yang belum tercatat. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah untuk meriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persenan sebenarnya sudah terjadi. Ya, ini kalau sudah dicatat, betul-betul itu terjadi ya. Jangan sampai transaksinya fiktif. Ya. Jangan sampai itu hanya transaksi yang dibuat-buat saja. Ini banyak. Ya, sering terjadi ya. Apalagi Anda ini, saya lihat ada yang diantara Anda ini yang pengurus organisasi kemahasiswaan ya. Nah, itu sering terjadi dengan mahasiswa itu. Kalau bikin laporan pertanggungjawaban ya, ada kelebihan ada, dibuatkan transaksi fiktif ya, dibuatkan nota palsu supaya dananya habis ya, supaya tidak dikembalikan. Enak juga pertanggungjawabannya. Kalau pertanggungjawabannya dananya habis, oke, selesai. Tapi kalau pertanggungjawabannya ada dana siswa, itu jadi masalah ya, karena pasti banyak, ada yang mau dibagi, ada yang mau disimpan sebagai saldo kas, ada yang mau dibelikan barang ya, itu jadi repot ya. Makanya biasanya panitia ya selesaikan dengan satu cara, bikin saja transaksi fiktif. Nah ini tidak boleh terjadi dalam perusahaan ya. Tidak boleh ada transaksi yang sebenarnya tidak terjadi atau fiktif. Kemudian tujuan yang ke-8, untuk meriksa apakah pencatatan menyangkut persenan sudah dicatat secara akurat ya. Nah ini dicatat secara akurat. Akurat itu maksudnya sesuai dengan nilai dan fisiknya. Jadi kalau fisik barang itu 1 juta, maka yang tertulis nilainya 1 juta ya. Itu akurat ya. Jangan misalnya gaya persediaan 500.000 tapi dicatatnya nilai persediaan itu 600.000, itu tidak akurat. Kemudian untuk meriksa apakah transaksi menyangkut pembelian penjualan persediaan sudah dicatat dalam periode yang tepat ya. Sudah di periode yang tepat, periodik ya. Periode yang tepat itu artinya dicatat di tahun berjalan ya, bukan di split keluar atau dimajukan, atau dimundurkan ya. Misalnya transaksinya 2020 tapi dilempar nanti ke 2021 ya, itu tidak boleh ya. Pokoknya transaksi itu harus di tahun berjalan ya. Kemudian untuk meriksa apakah saldo persenan sudah diklasifikasi dengan tepat ya. Diklasifikasi dengan tepat itu ya harusnya dicatat sesuai dengan klasifikasinya ya. Kalau dia bahan baku, dicatatnya di pos bahan baku ya. Kalau dia bahan pembantu, ditulisnya di pos bahan pembantu ya. Kalau dia di bahan dalam proses ya, dan ditulisnya di barang dalam proses. Jangan dicampur-campur ya. Bahan baku disimpan dalam proses, bahan jadi disimpan dalam barang jadi disimpan dalam barang dalam proses ya. Bahan pembantu disimpan di bahan baku, ya itu tidak boleh. Kemudian untuk meriksa apakah ada persediaan dijaminkan. Nah, ini juga kadang terjadi di perusahaan itu ya. Persediaannya dijaminkan ya. Mungkin kalau perusahaan butuh dana ya, sementara pihak kreditor meminta jaminan, ya persediaannya ini yang dijaminkan ya. Ya seperti itu. Itu ya perlu diperiksa. Kemudian untuk meriksa apakah persediaan itu diasuransikan atau tidak. Kemudian terakhir bahwa penyajiannya di pos neraca itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oke. Nah kemudian, kita masuk ke prosedur pemeriksaan ya. Nah secara umum pemeriksaan itu terbagi menjadi 2, yaitu compliance test dan substantive testnya. Compliance test itu kan uji ketaatan ya. Apa yang sedang uji ketaatan bahwa manajemen itu taat terhadap
kebijakan akuntansi yang berlaku di perusahaan itu. Itu hasilnya compliance. Nah, cara menguji itu adalah yang pertama tadi, pelajari dan evaluasi internal control atas persediaan. Jadi itu langkah pertama. Kita pelajari dulu internal control perusahaan itu, ya. Kemudian dengan cara apa mengevaluasi? Nah, dengan cara internal control questionnaire, ya. Setiap akun itu memiliki internal control questionnaire, ya. Contoh kuesioner itu Anda bisa lihat di buku, ya. Tapi setiap akun itu punya, ya. Kas, piutang, penjualan itu punya internal control kuesionernya sendiri. Karena kita ingin mengetahui apakah internal control terhadap akun itu bagus atau tidak. Makanya kuesioner itu bukan one for all, ya, satu untuk semua, tapi one by one, ya, satu demi satu. Artinya satu demi satu itu ya masing-masing akun harus ada internal control kuesionernya, ya, seperti itu. Nah, itu kita pelajari dulu internal kontrolnya, ya. Kemudian setelah mempelajari internal kontrolnya, kita sudah memperoleh kesimpulan, ya, bahwa internal kontrolnya ini bagus, ya. Kita ajukan uji ketaatan, ya. Oke, internal kontrolnya bagus. Tapi apakah manajemen taat terhadap aturan itu, terhadap internal kontrol itu yang perlu diuji, namanya uji compliance. Ya, caranya apa? Lakukan sampling, ya, sampling terhadap persediaan, ya. Misalnya sampling terhadap prosedur pembelian barang, ya, prosedur pengadaan itu kita sampling saja. Gimana prosedur pembelian persediaannya, ya. Minta bukti-bukti, ya, bukti-bukti dari misalnya bagian pengadaan, ya. Bapak sini bukti-bukti, misalnya Bapak Ibu sini bukti pengadaannya gimana Bapak. Kalau dia sudah kasih ke Anda, ya, sebagai auditor, ini bukti-bukti pengadaannya. Anda cocokkan dengan kebijakan akuntansinya, apakah sesuai tidak dengan internal kontrolnya itu. Misalnya saya kasih contoh gini. Misalnya dalam pembelian barang itu prosedurnya melewati beberapa tahap, ya. Yang pertama diusulkan oleh bagian penjualan. Oke, bagian penjualan mengusulkan ke sorry. Misalnya gini, alurnya ini. Pengajuan pengadaan persediaan itu proses pertama adalah diusulkan oleh bagian gudang. Bagian gudang, ya, atau kepala gudang, ya. Diusulkan ke bagian apa? Bagian penjualan. Karena yang terkait langsung dengan gudang adalah penjualan. Diusulkan bahwa barang ini sudah mau habis misalnya, itu butuh pengadaan lagi supaya ada yang bisa dijual. Itu ditandatangani misalnya oleh kepala gudang. Kemudian dibawa memonya, bawa ke bagian penjualan. Yang penjual menerima itu. Kemudian ditandatangani oleh kepala bagian penjualannya atau manajer penjualan misalnya. Kemudian diteruskan ke kepala cabang, ya. Kepala manajer utama, ya. Kepala cabang, manajer utama atau direktur utama, ya. Atau manajer utama lah di perusahaan itu, ya. Atau misalnya direktur keuangan lah, ya. Direktur keuangan kan biasanya kalau perusahaan itu ada direktur keuangan, direktur utama, ya. Ada direktur umum, ada direktur HRD. Anggaplah ke direktur keuangan saja. Nah, direktur keuangan itu dia ACC, dia tanda tangan, kemudian lempar ke bagian bendahara, bagian bendahara pengeluaran misalnya. Oke, bendahara pengeluaran. Nah, setelah bendahara pengeluaran berdasarkan instruksi itu dari direktur, dia ngeluarin, dia lempar ke bagian akunting, ya, untuk pencatatannya. Nah, itu prosedurnya. Enggak seperti prosedurnya. Jadi dari gudang ke penjualan, ke direktur, ke bendahara keuangan, ke akunting. Ya, terakhir. Baru barang itu dipesan. Ya, itu misalnya. Nah, sekarang kita nguji. Kita minta ke bagian akunting. Sini order pengadaan barangnya sini. Ya. Nah, kita lihat apakah sesuai dengan itu tidak. Ya. Mana bukti bahwa ini diajukan dari gudang, kemudian ke penjualan, kemudian ke direktur keuangan, kemudian ke bendahara. Mana buktinya? Ya. Kalau sesuai sih tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda temukan,
kok tidak melalui gudang ya? Kok langsung direktur yang tunjuk? Ini ada apa ini? Kok langsung direktur yang tunjuk? Padahal di gudang tidak minta. Nah ini kan jadi tanda tanya. Ada apa direktur meminta ke bendara untuk beli barang itu padahal di gudang, padahal bagian gudang tidak minta. Nah itu perlu ya. Itu contoh compliance test. Kemudian setelah itu ya, setelah Anda membuat kesimpulan ini taat tidaknya terhadap kebijakan akuntansi, Anda buat pengajuan substansi. Ya, yang pertama Anda lakukan ketika pengajuan substansi tentu adalah stock of name ya, stock of name. Anda menghitung barangnya itu seperti cash of name, ya. Cash of name kan menghitung uang secara fisik yang ada di situ. Anda ini lakukan stock of name untuk menguji bahwa apakah memang pencatatan itu selalu sesuai pada hari itu. Ya, misalnya gini, persediaan per tanggal 31 Desember ya itu ada 10 juta. Nah kan tidak mungkin kalau Anda ngauditnya di bulan 2 2021, sementara posisi keuangan itu adalah per tanggal 31 Desember 2020, itu kan pasti sudah bergerak itu persediaannya ya. Sudah bergerak. Nah, supaya Anda bisa mengetahui bahwa memang pencatatan selalu matching dengan fisik, Anda lakukan stock name pada hari Anda meriksa. Misalnya pada hari Anda meriksa, Anda minta mana saldo persediaan per hari ini. Ya. Anggaplah tanggal 1 April ya 2021, mana stok daftar nilai persediaan per hari ini. Anda dikasih, misalnya 5 juta. Sekarang mana lampiran dan kartu gudang persediaan per hari ini. Anda dikasih. Anda matchingkan. Sesuai enggak? Ya, itu namanya stock of name. Kalau tidak sesuai berarti ada kemungkinan di tanggal 31 Desember itu ada ketidaksesuaian antara yang tercatat di neraca dengan yang ada di gudang. Ada kemungkinan ketidaksesuaian karena ternyata ketika Anda stock of name hari ini, itu Anda temukan, oh ini beda. Tidak sama. Nah, itu menjadi pertimbangan nanti ketika auditor membuat opininya. Ya, itu pengujian substansi yang pertama. Kemudian Anda cek ya, cocokkan ya, Anda mencocokkan quantity per book ya dengan stock card. Nah ini yang terbaik. Anda cocokkan kartu dengan lampiran ya. Anda baca di ini di halaman bab 12 ya. Anda cocokkan quantity per count ya. Ini yang saya sudah jelaskan tadi. Anda cocokkan total value. Kemudian yang kedua Anda buat konfirmasi terhadap persediaannya. Kemudian Anda periksa bahan baku ya, periksa semua yang ada di situ. Kemudian lakukan rekonsiliasi jika stok ini dilakukan berapa waktu sebelum atau sudah tanggal laporan keuangan, posisi keuangan neraca. Anda buat rekonsiliasi ya untuk mengetahui alur pergeseran saldo barang ya, saldo persediaan. Saya kasih contoh ya, misalnya pada tanggal 31 Desember 2020 saldonya itu 10 juta. Kemudian ternyata pada Anda ngaudit tanggal 1 April 2021 saldonya sudah menjadi 15 juta, akan ada penambahan 5 juta kan. Nah, Anda buat rekonsiliasi, angka 5 juta itu munculnya dari mana? Munculnya bagaimana? Angka 5 juta itu disebut dengan rekonsiliasi. Sehingga ketika buat rekonsiliasi akan ketahuan, oh iya betul ya. Oh iya betul. Angkanya segini. Ini daftarnya. Itu disebut dengan rekonsiliasi ya. Kemudian periksa cukup tidaknya barang-barang yang bergerak lambat ya. Periksa kejadian sudah tanggal laporan posisi keuangan, oke. Periksa cut off penjualan, cut off pembelian. Anda periksa cut off-nya ya. Cut off-nya itu per tanggal 31. Anda itu kan cut off itu bisa saja sebelum tanggal neraca ya. Tanggal neraca itu kan 31 Desember. Bisa saja cut off-nya itu 1 minggu sebelumnya. Itu sudah di cut off penjualan. Sudah di cut off penjualan di periode itu. Karena untuk kepentingan pelaporan. Dan juga di cut off pembelian pada periode itu ya. Untuk kepentingan pelaporan. Nah, Anda periksa cut off-nya itu. Apakah cut off di penjualan jumlah cut off di penjualan jumlah penjualan di cut off itu setelah cut off itu sesuai dengan persediaan di tanggal neraca ya. Kayak gitu. Itu Anda harus periksa. Juga pembeliannya kayak gitu.
Kemudian periksa jawaban konfirmasi dari bank ya, perjanjian kredit, notulen rapat, ini penting Anda periksa apakah ada sales atau purchase commitment per tanggal laporan, oke. Anda bisa baca ini ya. Oke. Nah, oke, ini contoh ya. Di exhibit 12 saat itu ada contoh internal kontrol kuesioner ya. Anda bisa pelajari. Oke ya, sekira ini ya. Tolong Anda ya. Tugasnya Anda kerjakan bab 12. Kalau ada yang tidak Anda ngerti ya. Kalau ada yang tidak Anda ngerti dari penjelasan saya atau dari buku ini ya, silakan Anda tulis di kolom komentar ya, di link Anda bertanya di situ, bertanya di link itu kalau Anda tidak ngerti, nanti akan dibantu jawab oleh temannya, didiskusikan oleh temannya, dan juga nantinya saya akan juga memberikan jawabannya terkait pertanyaan Anda itu. Ya. Itu akan saya nilai sebagai keaktifan Anda berdiskusi ya, seperti itu. Oke, sekiranya saja ya, silakan Anda kerjakan tugas dan aktif berdiskusi di forum Edling ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.